تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق، لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa'an. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, serta silaturahmi dan iktikafnya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, dan kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan satu harapan, kalau kita sudah mengerti, sudah ngaji dan sudah paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu keselamatan dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan akhirat. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dua malam Senin saya nggak ngisi pengajian di masjid kita ini karena ada barengan di tempat lain. Kemudian saya berpikir saya nggak datang juga nggak apa-apa karena masih ada Abu yang isi, jadi tidak jadi harbantah pengajian kita ini, artinya tidak akan kosong setiap malam Senin ini. Tapi saya perhatiin, kok ini jamaah bukan makin tambah ya. Saya tengok kiri kanan ini kayaknya duduknya makin banyak longgarnya atau padatnya ini. Ini yang lain yang biasa ngaji pada kemana ini kira-kira ini ya? Apa sibuk urusan dunianya atau bagaimana? Ini saya kurang paham. Nah, kalau yang malam ini atau malam Senin kemarin kagak ngaji, tolong diajak kembali, diingatkan kembali, karena kewajiban kita ngajak, kewajiban kita dakwah. Pun kalau sudah kita sampaikan, kita udah ajak, kemudian memang tidak terbuka hatinya, maka kita tetap dapat pahala, kita akan tetap mendapat kebaikan. Adapun diterima nggak diterimanya itu urusan belakangan. Jadi yang jelas ajak. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khamsatun admanu lahumul jannah.
Ada 5 golongan, ada 5 macam manusia. Kata Nabi, 5 golongan ini aku yang jamin bahwa mereka ini pasti masuk surga. Enak gak kira-kira nih jemaah? Ini Nabi nih. Ini Nabi yang menjadi jaminannya, bukan kita. Kalau kita yang menjadi jaminan belum tentu, karena kita sendiri belum tentu ini. Ini langsung Nabi. Dari lisannya Nabi, kata Nabi ada 5 kelompok manusia, ada 5 jenis manusia yang kata Nabi aku jamin buat mereka itu pasti masuk surga, pasti jadi penghuni surga. Nah mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Dari 5 ini mudah-mudahan kita ada di dalamnya, artinya termasuk orang yang dijamin oleh Rasul nantinya akan menjadi penghuni surganya Allah. Nah inilah pentingnya ngaji, pentingnya kita hadir dan duduk di majelis taklim. Hal-hal yang kita tidak ketahui jadi kita paham, hal-hal yang kita tidak paham jadi kita ngerti. Kalau kita nggak ngaji mana tahu kita ini, mana tahu kita ini dijamin sama Nabi yang masuk surga. Kita nggak tahu sama sekali karena kita males, enggan, ogah duduk di majelis taklim. Maka beruntunglah buat jamaah yang setiap malam Senin ini menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk hadir duduk di majelis taklim, dan mudah-mudahan dari 5 yang dijamin oleh Nabi masuk surga, mudah-mudahan 1 ada di antara kita. Ini yang pertama buat kita yang hidup berkeluarga. Yang pertama yang kata Nabi aku jamin orang ini bakalan menjadi penghuni surga, al-mar'atu shalihatu al-muti'atu li-zawjiha. Nah, ntar kita introspeksi diri kita masing-masing nih. Kita udah hidup berkeluarga, udah punya istri, udah punya bini. Nah, yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah istri yang salihah. Ini yang pertama, istri yang apa? Yang salihah. Artinya istri yang rajin ibadah. Pertanyaannya, apakah cukup seorang istri hanya menjadi salihah doang? Artinya dia sholatnya rajin, puasa yang fardu, yang sunnah rajin, sholat malamnya rajin, baca Quran rajin, silaturahmi rajin, sedekah rajin, dan lain-lain. Oh ternyata bukan sekedar itu. Maka kata Nabi al-muti'atu li zawjiha, istri yang soleh, kemudian al-muti'ah, yang taat, yang patuh, yang dengar kata li zawjiha, terhadap suaminya, terhadap lakinya. Nah, muhasabah kita nanti introspeksi diri kita masing-masing. Bini gua begini apa kagak ini? Bini gua soleha apa kagak? Bini saya ini taat gak ya sama saya? Nah, introspeksi tanya dah mama. Nah, ini kan jamaah semuanya yang tahu masing-masing, saya nggak tahu. Artinya yang ngerasain, yang tahu dengan pasti istri kita soleha apa enggak, taat enggak sama kita, dan kita masing-masing yang tahu deh. Nah, kita muhasabah. Nah, kalau memang istri kita belum tahu, ini manfaatnya ngaji. Sekali lagi saya katakan, kita yang sudah ngaji nanti kita sampaikan ke keluarga kita sampaikan ke istri kita. Nah, kalau seandainya istri kita belum tahu tentang orang-orang yang sama Nabi dijamin untuk menjadi penghuni surga, sementara istri kita belum tahu, entar pulang ngaji kita sampai sama istri kita masing-masing. Kira-kira cocok nggak ini? Hah? Sampai. Jangan buat kita doang, istri kita juga perlu paham, perlu tahu. Maka ntar nyampe di rumah, temuin istri kita. Mau jamaah manggilnya papa, mau jamaah manggilnya mami,
mau manggilnya apalah macam-macam. Pulang sampai di rumah, tadi saya ngaji di Masjid Al-Maghfirah, kajiannya adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, dan itu dijamin oleh Nabi pasti orang itu jadi penghuni surga. Kan bini kita nantinya tanya itu, siapa Pak orang-orang yang bakalan masuk surga itu? Nah, kita jelasin kan, apa itu? Kan penasaran bini kita itu. Lalu kita bilangin, nih Pak dengerin nih pengajian yang tadi saya hadir di sana. Al-mar'atu sholihatu al-muti'atu li zawjiha. Orang yang bakalan dijamin oleh Nabi masuk surga adalah mama. Oh, bilang begitu. Oh mama? Iya, karena apa? Karena mama itu sholihah. Terus karena mama itu adalah taat sama suami, taat sama papi. Tuh makanya mama dijamin sama Nabi bakalan menjadi penghuni surga. Sampai kita memilih kita. Nah pertanyaan buat kita masing-masing, kira-kira bini kita termasuk nggak yang kayak begini? Mungkin kalau solehanya mah ada. Artinya kalau sholat kan dia sholat dan 5 waktu, puasa mah Ramadan dia puasa, hadir ke majelis taklim juga hadir, sana sini kan begitu. Yang jadi pertanyaan, murniahnya apa enggak ini? Taat enggak sama kita sebagai suami ini? Nah ini. Kalau saya mah ini, kalau ngeliat gitu ya, ngeliat kayak begini dari mulai ke kiri ke kanan saya pandang begini, kagak semuanya, enggak semuanya bini jamaah ini mutiah ini li zaujiha, enggak semuanya bini saudara ini taat patuh. Bisa jadi taat patuh sayang hormat kalau bapaknya lagi banyak duitnya. Kalau laki lagi banyak duitnya, habis gajian, kalau mobilnya meledak, itu mah kakak pakai diminta, kopi kita udah diseduhin, bener gak itu? Iya. Coba kalau lakinya tiap hari mancing mulu, udah mancing minta duit sama bininya lagi. Wah kalau begini mau bini ngomel sama kita. Nah, ini bilangin nanti, mama. Kalau mama kepengen termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kuncinya adalah mama harus taat kepada saya, mama harus taat kepada papa. Kira-kira ini bapak-bapak berani kagak bilangin sama bini kayak gini nih? Hah? Jangan-jangan rohan ini pada takut sama bini semua nih rohan-rohannya. Kalau kelihatannya ini asal dikit aja mobil udah runtuh aja ini. Bini kita nih saudara, bini kita juga, bini kita, istri kita. Kalau kita orang laki, itu surga kita di bawah telapak emak kita. Surga kita itu ada di telapak orang tua, artinya orang tua itu beres urusan. Tapi kalau bini kita tidak seperti itu. Kalau bini kita surganya adalah di telapak kaki lakinya, di telapak kaki suaminya. Artinya bagaimana? Bahwa seorang istri itu harus taat sama suaminya. Pertanyaannya, istri saudara taat nggak saudara? Hah? Ada waktunya saudara. Waktunya kita ngomel ya ngomel sama istri gitu. Kita ngomel buat kebaikan, itu menandakan kasih sayang kita sama istri demi keselamatan istri kita dunia dan akhirat. Entar bilangin ini masing-masing. Bilangin sampai kita tadi ngaji mah, masya Allah bahasannya saya senang banget mah. Ternyata semuanya yang dibahas sama kiai itu nomor satu hajat sama diri mama, diri mama soleha, diri mama taat sama suami. Masya Allah, mama ahli surga dah mah. Tuh bilangin begitu.
Kalau mesin yang lawan juga rasanya kagak berubah gitu. Syukur-syukur sih sambil bilangin sambil ngasih dulu. Oh itu baru ini dengar kata buatan kalau yang begitu betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-waladul muti'u li abawayhi. Orang yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Kalau bini kudu taat sama laki, kalau kita kudu taat sama siapa? Orang tua kita, biar bisa bedain kita. Sekarang saya mau tanya sama jamaah, saya mau nanya doang sama jamaah. Jamaah masih punya mertua, masih punya apa? Masih punya mertua. Udah. Artinya orang tua dari bini kita, mau itu bapaknya, mau itu emaknya. Udah. Kemudian satu saat kita lagi nggak ada di rumah, kita lagi keluar rumah. Kemudian bini kita nelpon kita, Pak, saya mau minta izin sama Papa. Mau kemana? Saya mau ke rumah orang tua saya sakit. Nah, orang tua saya sakit. Cakep gak ini izinnya? Cakep. Nah. Kemudian kata kita suami ini, Ma, nanti dulu aja nungguin mama pulang. Akhirnya ini bini kita karena mendengar berita bahwa orang tuanya sakit, enggak sabaran berangkat juga itu. Sebelum kita pulang, bini kita udah berangkat ngeliatin orang tuanya. Sementara kita pesan sama bini kita, Ma, tunggu dulu, nanti kita ngeliatnya bareng-bareng, tunggu dulu mama pulang. Kira-kira bisa dipaham gak nih? Pertanyaannya, belum kita pulang, bini kita udah berangkat. Yang sakit siapa? Bapaknya atau emaknya? Pertanyaannya, bini kita itu termasuk murdiah apa enggak? Hah? Emaknya lagi sakit, sakaratul maut. Hah? Emaknya mertua kita lagi sakit sakaratul maut, lengek-ngekan. Bini kita mendengar orang tuanya lagi sakit, langsung berangkat. Kita suaminya bilang, Mama jangan berangkat dulu, nanti tunggu Mama, kita berangkat bareng-bareng. Bini kita karena mendengar apa orang tuanya sudah sakaratul maut, enggak sabaran, berangkat. Kita belum nyampe rumah, bini kita udah nyampe rumah orang tua. Pertanyaannya, bini kita termasuk murdiah enggak? Hah? Kalau begini pada paham ya, pada ngerti dia. Tapi ngapa kalau dibentak sama bini pada nunduk ya? Nah, al-waladul muti'u li abawayhi, orang yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang ini akan menjadi penghuni surga adalah anak yang taat kepada kedua orang tua. Orang tua kita lagi sakit, orang tua kita lagi sakit, beda rumah sama kita. Mungkin orang tua kita tinggalnya di Klender, kita tinggal di Jatiwaringin. Orang tua kita lagi sakit, dengar kabar kita. Kudu izin nggak sama istri? Hah? Nunggu izin nggak? Kudu izin nggak sama istri itu kita? Dengar orang tua kita lagi sakit, kemudian bini kita lagi kagak ada di rumah,
Apakah kita langsung berangkat ngeliatin orang tua kita, apa nungguin bini kita pulang? Minta izin dulu sama bini. Nah, kalau yang minta izin sama bini itu menandakan bahwa dia takut sama jamaah tuh yang ngomong. Enggak, saudara. Jadi kalau orang laki beda dengan orang perempuan. Kalau perempuan harus dapat izin dari suaminya, kalau kita enggak. Nah, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak yang seperti inilah yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Makanya yang masih pada punya orang tua, ini kesempatan. Yang masih pada punya orang tua, masih pada hidup, kesempatan emas nih, jangan disia-siakan. Kemudian buat kita yang sudah tidak ada orang tua, masih banyak cara dan jalan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Minimal rabbil birri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, al-mutawaffa fi thariqi Makkah. Orang yang aman Nabi dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati di perjalanan menuju Mekah. Saudara mau berangkat umroh, saudara mau menunaikan ibadah haji, belum dilaksanain. Mungkin jamaah baru keluar dari rumah, baru sampai ke penampungan, di penampungan sakit berat terus mati. Belum sampai sana, masih di perjalanan mau menuju Mekah lil ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Belum melaksanakan haji, belum melaksanakan umroh, belum melaksanakan ibadah di sana, di perjalanan kita sudah meninggal dunia, maka orang yang seperti ini dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan aja jamaah bulan depan bisa umroh semuanya. Sebelum nyampe ke Mekah. Jangan. Seandainya itu terjadi, itu tetap belum ibadah, belum apa, belum umroh, belum haji, tapi sudah meninggal dunia, tetap sama Nabi dijamin akan menjadi penghuni surga. Kemudian man adzana fi masjidin minal masajid imanan wa ihtisaban. Orang yang oleh Nabi kita Muhammad SAW dijamin kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang azan di masjid. Orang yang azan di muazzin namanya. Orang yang selalu azan di masjid. Imanan wa ihtisaban. Dia azan karena memang ada keimanannya. Wa ihtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka tukang azan, saudara, kalau dia ikhlas, itu sama Nabi dijamin akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tukang azan. Makanya ntar nih jamaah bareng-bareng aja azan, bareng-bareng ramai-ramai di sini azan nanti, biar dijamin masuk surga semua. Ternyata saudara, tukang azan yang biasa azan di masjid itu ada jaminan dari Nabi mereka itu bakal menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum